wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahmah al-muhdah wan ni'mah al-musdah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Di antara nikmat terbesar tentu adalah hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, dan tambahan waktu usia untuk kita semuanya. Dua nikmat ini adalah di antara nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Tidak mungkin kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan hidayah dan taufiknya, kecuali semuanya itu dengan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita tidak bisa menambahkan amalan saleh dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk kita semuanya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, kecuali dengan tambahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang besar ini, dan tentunya tidak lupa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang menyertai itu semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kebercukupan, nikmat rasa aman, rasa nyaman, dan berbagai hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena Allah sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kajian ini dimulai, saya ucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah-ibadah kita semuanya di bulan Ramadan dan setelahnya hingga hari ini. Semoga Allah terima ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang telah berlalu. Semoga Allah terima seluruh salat-salat kita, seluruh sedekah yang kita lakukan, seluruh amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu hingga hari ini. Dan kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa sudah kita hari ini sudah masuk ke hari ke-18, malam ke-18, karena hari ini tadi tanggal 17 dan ini sudah masuk maghrib, berarti sudah masuk tanggal 18 Ramadan. Berarti kurang lebih sudah hampir 3 pekan Ramadan berlalu dari kita semuanya. Suasana haru, suasana bahagia di Idul Fitri lambat laun ya sudah terasa mulai meredup. Ya, tidak seperti di awal-awal, di awal Syawal yang lalu. Dan kita sudah banyak melakukan kesibukan-kesibukan dunia. Sudah berbeda keadaannya dengan waktu Ramadan yang telah berlalu dari kita, di mana di bulan Ramadan kita banyak berfokus kepada amalan-amalan ibadah. Kita fokus pada puasa kita fokus untuk menjaga sholat wajib kita, menjaga sholat sunnah kita. Kita di situ menyibukkan diri dengan menunaikan haknya Al-Quran. Tangan kita nyaris tidak lepas dari Al-Quran, dari mushaf Al-Quran setiap hari. Dan lisan kita nyaris tidak berhenti dari menunaikan haknya Al-Quran. Kita membacanya dengan tartil, kita berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya. Di bulan Ramadan kemarin kita semuanya melakukan itu. Membasahi lisan kita dengan memperbanyak berzikir, membasahi lisan kita dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Itu yang selalu kita pinta di bulan Ramadan, dan kita bersemangat sekali. Kaum muslimin secara umum bersemangat sekali dalam mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan saleh. Namun energi yang besar saat itu, ya, kemana saat ini? Apakah masih ada? Masihkah ada energi itu saat ini? Energi yang besar, penuh semangat di bulan Ramadan, apakah masih ada atau masih tersisa hingga hari ini? Sedangkan di awal Syawal saja sudah berapa banyak kaum muslimin yang sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan amalan-amalan yang sudah dilakukan di Ramadan, sudah mulai meninggalkan salat duhanya, sudah mulai meninggalkan qiyamul lailnya di awal Syawal. Mungkin ada yang beranggapan, oh hari Syawal hari kemenangan, kemudian lepas dari amalan-amalan yang sudah dilazimkan seketika di Ramadan. Tidak ya ikhwah, qiyamul lail tetap ada meskipun itu di bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal masih ada. Salat duha masih ada, baca Quran masih ada. Betapa banyak orang yang menyibukkan diri untuk keluar dari rumahnya, ya, bertamu ke sana kemari, kemudian melupakan apa yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Betul-betul nyaris hilang di awal Syawal. Hari pertama Syawal sudah mulai terlihat, mulai banyak yang hilang, ya, mulai banyak yang hilang. Itu di awal bulan Syawal, ya. Banyak orang menganggap bahwasanya ketika sudah selesai Ramadan, maka itulah kelulusan. Ia seolah-olah keluar dari lembaga pendidikan yang ia sudah jalani selama 1 bulan dan selesai begitu saja. Tidak. Ramadan itu adalah masa-masa pelatihan, masa training. Sedangkan masa pembuktiannya, masa berjuang dan medan pertempuran sebenarnya itu adalah justru di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah berikan kita fasilitas-fasilitas dari langit supaya kita mudah untuk menjalankan ibadah kita. Allah mengirimkan para malaikatnya. Allah menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga selama bulan Ramadan penuh. Kemudian Allah mengirimkan para malaikatnya, wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, ayo segeralah sambut kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ayo semangatlah. Itu para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membisikkan hati kita, membisikkan ke dalam hati kita agar kita bersemangat menyambut Ramadan dengan amalan-amalan saleh. Disupport, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bala tentaranya dari langit. Para malaikat diutus itu. Belum lagi pimpinannya, gembongnya para syaitan, gembongnya jin yang biasa menggoda manusia, itu sudah dibelenggu ketika bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu bulan yang Allah berikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk mengisinya dengan amalan-amalan ketakwaan. Nah, tapi Allah tidak pernah menjamin di luar bulan Ramadan sebagaimana Allah menjamin ketika di bulan Ramadan itu. Mana Allah memberikan jaminan setiap di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai bulan Sya'ban nanti. Allah tidak pernah ada redaksi yang menyebutkan bahwasanya Allah akan membelenggu kepalanya atau pimpinannya para syaitan. Tidak. Ya. Justru Allah memberikan kesempatan kepada syaitan, kepada iblis dan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Mereka mengatakan, ya Allah, jangan matikan aku, saya akan menyesatkan seluruh manusia, seluruh makhlukmu akan aku sesatkan. Maka kemudian Allah menjaga, qala fa innaka minal mundharin, wahai iblis, baiklah, kau tidak akan aku matikan sampai hari kiamat nanti. Silakan ganggu hamba-hambaku. Dan itu menjadi ujian berat bagi
hamba-hamba Allah. Berbeda keadaan dan kondisi, ya, semangat beribadah, energi untuk bersemangat beribadah itu berbeda antara di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Dua hal yang berbeda. Maka itulah kalau kita bisa menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah madrasah, sebuah lembaga yang di dalamnya kita dilatih untuk beramal saleh, sedangkan di luar Ramadan itu adalah masa pembuktiannya. Masa pembuktiannya. Jadi hal yang pertama kita syukuri adalah ketika kita sudah melewati bulan Ramadan. Iya, itu harus kita syukuri. Kita betul-betul lulus. Iya, itu kelulusan, kesuksesan ketika seseorang sudah melalui atau melewati bulan Ramadan dengan amalan-amalan saleh, dengan puasanya, dengan salatnya dan amal saleh yang lainnya. Harus kita syukuri, ya. Karena itu berarti kita sudah masuk pada tahap sebuah aksi. Kita melakukan sebuah amalan, itu adalah sebuah aksi. Level kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk beramal saleh, yaitu level aksi itu. Sekarang, saat ini, setelah itu masuk bulan Syawal dan seterusnya, kita berharap kita masuk level berikutnya. Bukan level beraksi lagi, tapi level konsistensi, level istiqamah. Kita sudah bisa beramal saleh. Alhamdulillah, nikmat yang besar di bulan Ramadan. Sekarang bagaimana kita bisa konsisten untuk menjaga itu, untuk bisa mengulangi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang sudah kita biasakan di bulan-bulan Ramadan, di bulan Ramadan kemarin. Bagaimana kita menjaganya di luar bulan Ramadan ini. Ada sebuah ungkapan yang bagus, yakni Ramadan anggap saja kita bercocok tanam di situ. Kita bercocok tanam dengan amalan-amalan soleh. Semua amalan-amalan soleh berusaha kita lakukan di situ. Saat ini adalah saat untuk merawat dan menjaga tanaman yang sudah kita tanam kemarin. Berapa lamanya kita menjaga ini? 11 bulan ke depan, ya. 11 bulan yang akan datang. Ini pertempuran yang dahsyat. Pertempuran yang sebenarnya yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah itu adalah bukan sebuah amalan yang dilakukan hanya sekali, bukan. Sebuah amalan ketika bisa dilakukan berulang kali secara terus-menerus, itulah baru yang disebut dengan istiqamah. Kalau sekali beramal, 2 kali beramal, belum disebut dengan istiqamah. Tetapi kalau sudah berulang kali terus-menerus dijaga, ketika dalam kondisi futur, dalam kondisi tergoda, ada malas, ada kebosanan, dia segera bangkit memohon kepada Allah, ya Allah, saya dalam kondisi futur saat ini, saya dalam kondisi mulai lemah iman saya, bantu saya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu hamba untuk selalu bisa mengingatmu, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, ya, untuk bisa selalu mengingatmu selalu, ya Allah, untuk selalu bisa beribadah kepadamu, minta tolong kepada Allah selalu, ya. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi istiqomah itu tidaklah disebut istiqomah kalau dia hanya melakukan 1-2 aksi saja, tetapi kalau ia bisa menjaga itu terus menerus, itulah yang dinamakan istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki definisi atau pengertian tersendiri tentang istiqomah. Apa istiqomah menurut Abu Bakar As-Siddiq? Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, ini adalah fondasi segalanya. Tauhid, istiqomah di atas tauhid. Itulah yang dikehendaki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Jangan pernah minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meminta keselamatan, keamanan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Umar bin Khattab melanjutkan mengatakan apa definisi istiqomah itu? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, yakni istaqamu
'alal umur wan nawahi, ya. Istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sudah pada tahapan amal saleh. Kalau yang tadi Abu Bakar menyebutkan istiqamah di atas keimanan, kalau Umar bin Khattab, kalau kita ringkas itu adalah istiqamah di atas amal saleh. Utsman bin Affan melengkapinya. Istiqamah menurut Utsman bin Affan, akhlasu fil a'mal as-salihah, yakni ketika semua amal saleh itu tadi dilakukan di atas pondasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhlas itu adalah berat. Orang yang bisa menjaga hatinya untuk tidak menduakan Allah. Saya melakukan puasa itu karena ada perintah dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah saja, bukan karena tidak enak sama tetangga, bukan karena tidak enak sama keluarga saya, tidak enak sama orang tua saya, tidak enak sama anak-anak saya. Tidak seperti itu. Saya melakukan ini karena perintah Allah saja, dan untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kaum muslimin rahimakumullah, aksi atau sebuah amal saleh itu adalah suatu hal kebaikan. Orang bisa melakukan amal kebaikan sekali sudah bagus. Tetapi hal yang lebih bagus dari itu atau level berikutnya adalah ketika dia bisa menjaganya. Ya, kalau sebelumnya kita diberikan kenikmatan level aksi, kita pada tahapan level aksi sebelumnya di bulan Ramadan, banyak beramal saleh, mengawali amal-amal saleh, itu sebuah aksi yang bagus. Ya, dan harus kita syukuri. Kemudian saat ini kita masuk ke level konsistensi, level istiqomah. Oleh karenanya saat ini kita berada pada level berikutnya, bukan sebatas level aksi, tetapi level istiqomah, level konsistensi untuk menjaga amal yang sudah kita jaga di bulan Ramadan kemarin, untuk kita jaga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Saat ini kita di bulan Syawal, nanti ketemu Dzulqa'dah, nanti ketemu Dzulhijjah, nanti ketemu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, ketemu lagi dengan Ramadan insyaallah taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, perjuangan kita yang sebenarnya adalah sekarang ini, perjuangan yang berat. Istiqomah itu adalah perintah, ya, perintah tersendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Berarti itu adalah perintah, ibadah tersendiri. Istiqomah itu ibadah level yang lebih tinggi. Kemuliaan itu bukan didapat dari kekayaan, ya, bukan dari ketenaran, bukan dari kesaktian, bukan dari kekuatan fisik, bukan. Kemuliaan atau yang biasa disebut dengan karomah itu adalah melalui istiqamah. Itu adalah puncak dari kemuliaan. Ghayatul karamah al-istiqamah. Ada ungkapan Arab seperti itu. Puncak dari kemuliaan, puncak dari karamah itu adalah istiqamah. Istiqamah. Bahasan kita adalah tentang istiqamah. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt. Dulu ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, nasihati aku dengan sebuah perkataan yang dengan itu aku tidak akan bertanya lagi kepadamu tentang agama ini. Sudah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan pada dirimu, saya beriman kepada Allah dan saya istiqomah di atasnya. Istiqomah di atasnya. Itu adalah perintah dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari istiqomah ini sebuah wujud ketakwaan yang terberat sampai kita tidak pernah melewatkan satu hari pun kecuali meminta permohonan kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Minimal 17 kali kita
meminta kepada Allah setiap hari. Dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami untuk selalu berada di jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan, jalan yang lurus, mustaqim, itu adalah maksudnya, ya Allah, kalau saya belum mendapatkan petunjuk darimu ya Allah, maka bimbinglah kami ini agar supaya mendapatkan bimbingan darimu untuk selalu beramal saleh, beramal, beriman dan beramal saleh. Dan kalau kami sudah mendapatkan petunjuk ya Allah, maka berikanlah rizki kepada kami agar bisa istiqomah menjaga itu semuanya. Itu makna yang kedua. Dan yang ketiga, ya Allah, kalau kau sudah berikan kami istiqomah di atas kebaikan dan kebaikan yang sudah kami jaga ini, maka bukakanlah pintu-pintu kebaikan lainnya yang belum terbuka untuk saya, dan istiqomahkanlah kami di atasnya. Subhanallah. Tidak ada satupun hari bagi seorang muslim kecuali memohon untuk diberikan istiqomah minimal 17 kali dalam sehari. Karena sholat 5 waktu itu kalau di total jumlah rakaatnya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, totalnya itu adalah 17 rakaat. Dan tidak ada satu rakaat pun kecuali harus membaca Al-Fatihah. Rukun dari sholat itu adalah dengan membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah ada permohonan ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan betapa beratnya istiqomah itu sampai kita meminta bukan sekali, bukan 2 kali sehari, enggak, 17 kali. Itu kalau kita sholat wajib saja. Bagaimana kalau kita mengisi dengan menyertai sholat wajib dengan sholat sunnah, ya, belum kita menjaga sholat duha kita, menjaga qiyamul lail kita, subhanallah, menjaga tahiyatul masjid kita, dan yang lainnya. Masya Allah, istiqomah perkara yang besar, bukan perkara yang ringan. Itulah istiqomah. Setelah kita melewati Ramadan, ya, Ramadan itu harusnya mendidik kita semuanya, ya, melatih kita semuanya untuk bersemangat beribadah. Dan kalau sudah bersemangat ibadah, itu biasanya muncul rasa cinta dengan ibadah yang sudah kita jaga itu. Ya, ada rasa cinta. Kalau kita sebelumnya di bulan Ramadan sebulan penuh puasa, maka terciptalah atau terwujudlah rasa cinta dalam diri kita ini dengan ibadah puasa itu. Setelah bulan Ramadan berlalu, ia bertanya-tanya dalam dirinya, apa ya puasa terdekat yang bisa saya lakukan ya? Oh, ada 6 hari di bulan Syawal. Kata Allah Subhanahu wa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan fa ka'annahu kasiyamid dahr atau kama qala. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkan di bulan Syawal dengan 6 hari, maka dia terhitung seperti puasa setahun penuh. Bukan berarti puasa Ramadan itu tidak sempurna. Bulan puasa sudah sempurna. Ini bukan penyempurnanya, bukan. Ini sebagai nilai lebih. Ya. Sebagai nilai lebih kalau orang mau mengisi dengan hari-harinya di bulan Syawal 6 hari minimal, ya. Jadi di bulan Syawal ia berusaha untuk mengisi 6 hari di bulan Syawal dengan puasa, dan tidak harus berurutan. Tidak harus langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Tetapi boleh dilakukan kapan saja selama itu masih bulan Syawal. Ia kangen dengan puasa itu. Oh, 6 Syawal sudah terselesaikan, apa lagi? Oh, ada itu. Ada hari Senin Kamisnya masih ada di situ. Iya, semangat itu. Semangat untuk menjaga itu. Setelah itu masuk ke bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah. Oh, ini ada puasa di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini sangat dinanti sekali, terutama di 10 hari yang pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal yang dilakukan di dalamnya, ya, melebihi jihad di jalan Allah. Orang akan berusaha mengisi dengan kebaikan-kebaikan, fokus. Makanya ada orang mengatakan, di antara ulama mengatakan, 10 malam terbaik itu adalah 10 malam di akhir Ramadan.
Adapun 10 siang terbaik itu adalah 10 siang di bulan Dzulhijjah. Karena di puncaknya nanti ada ibadah agung, yaitu ibadah haji. Ya, semuanya akan di Arafah, ibadah yang agung. Ya, ada hari Arafah di dalamnya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka dengan puasa, ia akan menanti, oh besok ada Dzulhijjah, dia menanti itu. Bahkan setiap bulan menunggu, kapan ya Ayyamul Bid, kapan ya hari Senin, kapan hari Kamis, selalu menanti. Karena ada kecintaan, karena ia tahu namanya puasa itu adalah ibadah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, Allah berkata tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu ibadah khusus untukku, istimewa. Aku kasih pahala khusus untuknya. Dia semangat itu. Semangat untuk mengisi waktu-waktunya dengan puasa. Demikian juga sholat yang dijaga ketika di bulan Ramadan, mengisi waktu-waktunya dengan memperbanyak sholat wajibnya dijaga, sholat sunnah qiyamul lailnya dikasih fasilitas oleh Allah untuk mengawalkan qiyamul lail setelah sholat isya yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Berapa minimal kita melakukan 11 rakaat misalnya ya, 11 rakaat minimal sehari. Belum lagi ada yang menambah di sesi berikutnya di sebelum subuh. Sehari bisa ketemu, bisa 20 rakaat bahkan lebih. Setiap malam menjaga itu, setiap malam. Dan memang sholat itu adalah, apalagi sholat malam ya, sholat malam itu adalah hidangannya orang-orang saleh terdahulu. Ya, da'bus salihina qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qiyamul lail itu adalah hidangannya orang-orang saleh terdahulu, itu seperti itu. Orang dulu dari orang-orang Yahudi, Nasrani dulu seperti itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, mereka malam bangun menjauhkan perutnya dari tempat tidur, bangun di malam hari, bangun. Dan kemudian setelah menjalankan qiyamul lail, ia mengisi waktunya dengan memperbanyak istighfar sampai datang waktu subuh. Setelah qiyamul lail, memperbanyak istighfar. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Makanya orang-orang yang kaum muslimin yang sudah lewat dari bulan Ramadan, muncul rasa cinta dengan sholat karena sudah terbiasa dengan sholat qiyamul lail. Biasanya ada hati itu tidak enak. Kalau kehilangan qiyamul lail itu tidak enak hatinya. Awal-awal Syawal ini biasanya terasa sekali. Ini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ya merasakan seperti itu. Malam masuk hari pertama Syawal, 2 Syawal, malam kok melewati, tidak ada qiyamul lail, tidak ada salat qiyamul lail sama sekali. Apa yang terasa? Ada yang kehilangan, hati itu tidak enak rasanya. Subhanallah. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dikasih peringatan di situ. Kamu dulu melakukan ini, sekarang bagaimana? Orang muslim yang lulus dari Ramadan cinta dengan sholat, dia tidak mau melewati hari-harinya, ya, kecuali dengan menjalankan qiyamul lail. Sebagaimana ketika di Ramadan menjaga sholat duhanya, ya, menjaga qiyamul lailnya dan sholat-sholat yang lainnya. Setiap saat orang muslim kalau mendapatkan dampak dari Ramadan itu, ya, usai sholat subuh, ia bertanya, apa ya sholat yang bisa segera saya lakukan setelah ini? Oh iya, nanti ada sholat syuruk, nanti duha di awal waktu. Masih nunggu waktu kurang lebih 1,5 jam lagi misalnya, atau 1 jam lagi, ya, atau 45 menit lagi misalnya. Ditunggu, waktu sholat duha itu ditunggu. Duha sudah dilakukan, ia terbesit dalam dirinya, sholat apa lagi setelah ini? Oh iya, nanti ada qobliyah zuhur nanti di waktu zuhur, dan kemudian ada waktu zuhur, ada qobliyah. Dia senang sekali, berangan-angan, nanti zuhur qobliyahnya saya 4 rakaat, ya, 2 sebelumnya, sebelum sholat zuhur 2 rakaat tambah 2 rakaat, kemudian ikut sholat zuhur berjamaah 4 rakaat, ditambah lagi dengan ba'diyahnya 2 atau 4 rakaat lagi.
Dia sudah berangan-angan, apa sholat setelah ini ya? Apa sholat setelah ini ya? Masya Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan. Ia menyadari bahwasanya ketika bulan Ramadan, kalau orang sholat di bulan Ramadan hanya fokus cepet-cepetan, yang penting selesai tarawih, dia tidak memahami apa itu sholat. Justru kalau orang sholat dengan khusyuk itu paham. Oh iya ya, sholat itu ternyata semuanya terukur. Gerakan anggota tubuhnya itu terukur. Takbirnya ada caranya. Ketika berpindah dari kondisi berdiri menuju ruku, ternyata butuh ketenangan dulu, butuh tumaknina dulu. Allahu Akbar. Ketika sudah ruku, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, berhenti sejenak, betul-betul kokoh ini rukunya, itu ruku yang betul-betul kokoh. Selesai tumaknina, baru sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sampai selesai dia tidak sujud, sampai ini betul-betul tulang-tulangnya itu betul-betul kokoh. Selesai tumaknina, baru Allahu Akbar. Subhanallah, nikmat sholat itu seperti itu. Dan ternyata sholat itu bukan hanya kegiatan atau gerakan tubuhnya saja yang terukur, tetapi kemudian amalan-amalan lisan di dalamnya, zikirnya, semuanya ditunaikan haknya. Pelan-pelan bacanya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enak, sholatnya tenang, dia tahu semuanya itu mengarahkan kepada kekhusyuan. Itulah sholat yang sebenarnya. Sholat itu ada hak zikir, hak bacaan Quran di dalamnya yang harus ditunaikan haknya. Panjang pendeknya, makhraj hurufnya itu dijaga. Ya. Maka kemudian juga muncul rasa cinta dengan sholat itu bisa juga muncul seperti ini. Setelah bulan Ramadan selesai, ia semangat untuk mempelajari bagaimana sebenarnya sholat yang benar itu. Saya harus terus memperbarui keilmuan saya di dalam sholat. Masya Allah, di tempat ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Ada pembahasan tentang fikih sholat nanti insya Allah ya. Setelah fikih toharo bersuci, nanti akan masuk ke fikih sholat. Akan dibahas sholat dengan tuntas di dalamnya. Nikmat yang besar. Semangat mengisi waktu-waktunya untuk memperbaiki sholatnya dengan ilmu. Tidak mencukupkan diri dengan apa? Saya kan sudah belajar waktu SD dulu. Modalnya buku waktu SD dan belajarnya waktu SD saja. SMP tidak belajar, SMA tidak belajar, dan seterusnya sampai sekarang tidak belajar. Bukan seperti itu. Ilmu terus digali dan dipelajari. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Salat, cinta dengan salat ya. Cinta dengan salat, akan merindukan salat terus-menerus dan akan terbentuk dalam dirinya, terwujud dalam dirinya rasa ingin memperbaiki sholat yang ia lakukan itu. Efek dari Ramadan. Dan dia akan itulah salah satu bentuk istiqomah. Dia akan menjaga sholatnya, kangen dengan sholat-sholat yang dilakukan di Ramadan ya. Kemudian juga bacaan Qur'annya. Subhanallah, di bulan Ramadan tangan nyaris tidak lepas, kemana-mana bawa Qur'an. Di tas ada Qur'an. Tanggal 1 Syawal sudah tidak ada Qur'an di saku. Adanya amplop-amplop buat sakunya anak-anak dan yang lainnya ya. Sudah lupa total, nyaris total lupa. Di bulan Syawal tanggal 1 itu banyak yang lupa. Sudah nyaris tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali. Subhanallah. Di antara kaum muslimin seperti itu. Hari kelulusan pertama ya, banyak orang yang sudah hilang ya dengan amalan-amalan yang sudah dijaga di bulan Ramadan. Demikian juga bersedekah ya. Dan sedekah dalam agama Islam itu tidak pernah melihat dari angkanya harus besar, tidak pernah ada nilai nominalnya harus sekian juta, tidak ada dalam agama Islam seperti itu. Tapi keberanian kita, keteguhan hati kita, berani mengeluarkan seberapa bagian dari harta yang kita miliki, itulah tantangan dari bersedekah dalam agama Islam itu. Saya dalam sebulan cuma punya uang 1 juta. Maka berapa bagian dari 1 juta yang bisa saya kasihkan? 100.000, besar sekali itu bagi orang yang penghasilannya 1 juta dalam sebulan ya. Tetapi bisa jadi kecil bagi orang yang memiliki harta melimpah. Sekali lagi, itulah dalam agama Islam ya. Agama Islam itu selalu mengedepankan bagian. Berapa bagian yang berani kita keluarkan?
Orang yang menjaga amalan ini semuanya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menjaga haknya Al-Quran, membacanya dengan tartil, mengamalkannya, kemudian orang-orang yang menjaga salat-salatnya, mendirikan salatnya dan menjaganya, kemudian senantiasa menginfakkan sebagian harta yang ia milikinya, maka ini kalau dilakukan semuanya, sungguh orang-orang tersebut melakukan perniagaan yang tidak akan pernah rugi di dalamnya. Tijaratan lan tabur, itu perdagangan yang pasti menguntungkan. Perdagangan atau perniagaan antara manusia dengan Allah di situ pasti menguntungkan. Itu orang yang menjaga Qur'annya, menjaga sholatnya, dan menjaga sedekahnya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah perkara yang bukan perkara yang ringan, itu perkara yang sangat berat. Makanya ada hal yang harus kita jaga. Bagaimana kita untuk bisa istiqamah di luar bulan Ramadan? Yang pertama, kita selalu mengingat, semoga ini bisa memotivasi bahwasanya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berniat untuk istiqamah, Allah akan kirimkan pasukan-pasukannya, bala tentaranya untuk mendampingi hidup hambanya ini yang istiqomah di dunia dan di akhirat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata dalam dirinya, Tuhan kami hanyalah Allah saja, tempat meminta kami hanyalah Allah saja, kemudian dia istiqomah di atasnya, maka para malaikat, bukan satu malaikat, para malaikat akan turun, diperintahkan oleh Allah, akan turun dan kemudian menghibur orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan membantu kalian atas perintah Allah untuk menjaga kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Maka ketahuilah kaum muslimin, kalau ada bisikan-bisikan, jangan lakukan itu perbuatan yang terlarang, nanti kau dapat murka dari Allah, dalam hati ada itu, yakinlah itu malaikat. Innalil malak lammah, malaikat itu punya bisikan. Wa inna lisyaitan lammah, syaitan juga punya bisikan. Tapi bedanya kalau bisikannya malaikat selalu untuk mempercayai kebenaran dan mengajak kepada amal-amal saleh, pasti. Beda lawannya adalah bisikan dari syaitan. Itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjanjikan apa? Akan diturunkan para malaikatnya. Kalau di dunia malam dibangunkan, ada weker bunyi, alarm bunyi, kemudian ia serasa didorong untuk bangun, semangat untuk bangun. Yakinlah itu malaikat yang Allah kirimkan untuk kita. Yakinlah kalau ada pendorong dari luar diri kita untuk yang menyemangati kita untuk melakukan kebaikan, yakinlah itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan amal saleh. Jadi di dunia janjinya, ya, janji Allah, firman Allah, orang yang niat istiqomah, ini pentingnya kita niatkan dari sekarang untuk, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, niat betul-betul jujur karena Allah. Allah pasti akan datangkan para malaikatnya, akan membimbing kita di kehidupan dunia dan akhir. Di dunia kita akan dibimbing untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Di awal hari akhirat, awal kematian, orang paling sedih itu di awal kematian. Kenapa? Dia memikir, biasanya orang sakaratul maut yang dipikirkan apa? Gimana keluargaku, ya gimana anak-anakku, gimana istriku, terus gimana nasibku nanti di akhirat ini. Apa kata para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, tidak usah khawatir, keluargamu sudah ada yang menjaganya, sudah ada, ya, sudah ada yang menjaganya, nggak usah pikirkan itu. Bagaimana kehidupan aku nanti? Tenang saja, surga menantimu, surga menantimu. Itu orang yang istiqomah, janjinya itu. Janji dari Allah Subhanahu wa taala akan dibangun. Jadi
Orang yang istiqomah akan selalu bergandeng dengan para malaikat. Hasan bin Thabit ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang ahli puisi. Kalau saat ini perang dunia itu ada perang militer, ada perang berupa propaganda melalui media-media. Kalau dulu ada perang militer, ada perang berupa puisi, ya, berupa sastra. Jadi saling menjatuhkan, ya, menjatuhkan satu dengan lawannya. Itu adalah dengan puisi-puisi, dengan bait-bait, syair-syair. Hasan bin Thabit ini ahli puisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan militer yang kuat saat itu dalam satu peperangan. Tapi masalahnya musuh punya penyair yang handal di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan bin Thabit, serang mereka dengan puisi dan syair-syairmu. Inna Jibril ma'ak." Jibril bersamamu. Jibril pimpinannya malaikat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kau ini wahai Hasan bin Thabit, kau bukan memperjuangkan dirimu saja ini, berjuang untuk memuliakan agama Islam, untuk kemenangan agama Islam, untuk kemuliaan agama Islam. Maka kau akan disertai oleh malaikat. Bahkan yang menyertai Hasan bin Thabit siapa? Jibril, pimpinannya para malaikat. Itulah enaknya. Maka demikian juga orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, di dunia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal saleh, menjauhi kemungkaran. Di alam barzakh pertama kali sudah sudah diberikan hiburan oleh malaikat. Tenang saja, tidak usah khawatir. Ya, surga ada menantimu nanti. Kemudian akan disertai malaikat-malaikat berikutnya. Bahkan ketika dicabut nyawa, para malaikat rahmat semuanya berkumpul. Berapa jumlahnya? Nanti akan ada saat itu, kalau ada orang sakaratul maut, malakul maut datang, satu malakul maut. Tapi kemudian ada yang siap merawat jenazah ini, akan mengkafani dengan kafan-kafan dari surga, dengan wewangian-wewangian dari surga. Itu malaikat rahmat jumlahnya sangat banyak. Jadi maddal basar, sepanjang mata memandang isinya malaikat rahmat semuanya. Didatangkan bala tentaranya Allah, para malaikat rahmat itu sudah ada di situ. Nanti ketika nyawa dicabut oleh malakul maut, maka kemudian malaikat-malaikat rahmat itu semuanya berebut. Tidak mau sekejap mata pun berada di tangannya malakul maut, direbut, segera dimandikan dengan wewangian, ya, dengan wewangian dari surga, dengan kafan dari surga. Kemudian akan disertai malaikat untuk menuju langit yang pertama. Masuk langit pertama disambut oleh malaikat-malaikat penghuni di langit yang pertama. Ini ruh siapa kok wangi sekali, kok bagus sekali namanya, kok indah sekali. Sampai masuk langit satu, langit kedua disambut malaikat, langit ketiga disambut malaikat, sampai langit ketujuh disambut oleh para malaikat. Ini orang-orang yang istiqomah ketika di dunia. Kemudian mereka mendapatkan ucapan salam ketika masuk surga, ketemu lagi dengan para malaikat. Diucapkan oleh para malaikat, salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Selamat ya untuk kalian semuanya wahai ahli surga. Kalian dulu sabar di dunia, istiqomah di atas itu semuanya. Sekarang masuklah ke dalam surga selama-lamanya, berbahagialah di sana. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian semuanya karena kesabaran kalian di dunia. Istiqomah itu ibadah yang berat, dan ia pasti membutuhkan kadar kesabaran yang sangat tinggi. Maka itulah kaum muslimin rahimakumullah, ini semoga bisa menyemangati kita, ya. Di antara hal yang kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita niatkan untuk istiqomah dari malam ini, dari sebelumnya sampai hari ini, dan selalu setiap hari kita niatkan istiqomah, Allah akan kirimkan penolong-penolongnya berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan, jangan lupakan, kita butuh doa selalu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif ala ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus minta terus pada itu. Ya Allah, kuatkanlah, kokohkanlah hati kami supaya di atas keimanan, supaya selalu di atas amal saleh. Selalu kita mohon kepada Allah. Yang kedua berikutnya, jaga dengan siapa kita berteman. Pilihlah teman. Teman itu harus memilih dengan siapa orang-orang di samping kita. Kalau kita
sering berkomunikasi ya, berteman dengan orang-orang yang sama-sama berorientasi akhirat, nanti akan yang dibicarakan adalah akhirat dan akhirat saja, saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Kalau berkomunikasinya atau bergaulnya dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu agama, ia akan ikut terwarnai, paling tidak ia ikut terwarnai atau bisa mewarnai orang yang lainnya untuk semangat menuntut ilmu agama. Enak, istiqomah akan terjaga. Kalau dalam sebuah pertemanan seperti ini ya, kemudian ia mengalami rasa jenuh dalam beribadah misalnya, ada masa-masa seperti itu, temannya nanti akan membangkitkan semangatnya. Ayo temanku, ayo semangat kita sholat ini ya, ayo kita jaga ini dan ini, ayo kita belajar lagi, ayo kita belajar terus menerus. Akan ada yang mengingatkan itu. Itulah enaknya kalau berteman dengan orang-orang yang baik ya. Maka milih teman itu harus memilih. Nah, inilah di antara hal yang bisa kita jadikan sebagai langkah ya, yang bisa kita lakukan setelah ini. Ingat, yang pertama, niatkan untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Setiap hari kita niatkan itu. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Yusuf pernah berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu minta istiqomah. Wafatkan aku bersama orang-orang yang soleh. Saya ingin bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya. Wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqomah di atas Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku selalu dengan orang-orang yang saleh. Selalu minta seperti itu. Maka ini yang bisa kita lakukan ya. Niat, banyak berdoa, cari lingkungan yang mendukung ya, berteman dengan orang-orang yang baik saja. Kalau ada orang masih membicarakan aib orang lain, masih rasa, tinggalkan. Mengajak untuk ngapain ngaji, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya berteman dengan orang-orang seperti itu. Ya. Carilah teman-teman yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita ya, terutama untuk menghadapi ujian yang sebenarnya saat ini, bulan Syawal sampai Sya'ban yang akan datang. Ini adalah ujian yang berat ya, ujian yang berat dalam beribadah, berbeda dengan di bulan Ramadan. Maka semoga Allah berikan kita hidayah dan taufiknya agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.